Selamat berjumpa kembali dengan saya Ida Ayu Kadisastrika melalui video pembelajaran kali ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas termokimia. Kompetensi dasarnya itu adalah menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia. Kemudian, adapun indikator pencapaian kompetensi yang pertama menjelaskan pengertian energi dan kalor. Yang kedua, menjelaskan pengertian antara sistem dan lingkungan. Yang ketiga, menjelaskan pengertian entalpi. Dan yang keempat, membedakan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Yang pertama kita bahas itu adalah energi dan kalor. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, apakah yang menyebabkan lampu bisa menyala? Kemudian, kenapa seorang pelajar memiliki kekuatan untuk berpikir? Kenapa mobil-mobilan elektrik bisa berjalan? Tahukah kamu, lampu menyala karena adanya energi listrik. Seorang pelajar memiliki kekuatan untuk berpikir disebabkan karena memiliki energi dari makanan yang dimakan, serta mobil-mobilan elektrik yang bisa berjalan karena adanya baterai. Tanpa energi, kamu tidak bisa melakukan apapun. Namun, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Nah, misalnya pada mobil-mobilan elektrik terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Proses-proses kimia atau reaksi-reaksi kimia selalu disertai dengan perubahan energi. Energi yang menyertai reaksi kimia umumnya dalam bentuk kalor reaksi. Lalu, apa yang dimaksud dengan kalor? Pernahkah kamu memasak air dengan menggunakan kayu bakar? Air yang semula dingin lama-kelamaan menjadi panas. Mengapa air menjadi panas? Air panas ini memiliki suhu yang tinggi dibanding air dingin. Suhu dan kalor adalah dua hal yang berkaitan erat. Kalor dapat berpindah karena adanya perbedaan suhu. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin besar kalor yang dikandungnya. Sebaliknya, semakin rendah suhu suatu benda, maka semakin kecil kalor yang dikandung oleh benda tersebut. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah ketika benda bersentuhan. Nah, berikutnya kita bahas sistem dan lingkungan. Kalian perhatikan gambar ini. Ya, ini adalah tabung reaksi. Di dalam tabung reaksi ada suatu cairan. Ya, di mana cairan ini kita amati, yang nantinya akan menjadi suatu pusat perhatian. Reaksi atau proses yang sedang menjadi pusat perhatian kita itu disebut dengan sistem. Nah, segala sesuatu yang berada di sekitar sistem, yaitu dengan apa sistem tersebut berinteraksi, disebut dengan lingkungan. Ya, pokoknya segala sesuatu di luar sistem itu namanya lingkungan. Nah, selanjutnya transfer atau pertukaran energi antara sistem dan lingkungan dapat berupa kalor
atau bentuk energi lainnya yang secara kolektif kita sebut dengan kerja. Ya. Nah, sistem itu ada sistem terbuka. Dalam sistem terbuka, ini dapat mengalami pertukaran materi dan energi dengan lingkungan. Nah, ini contoh sistem terbuka, ya, dimana nanti di sini akan terjadi perpindahan atau pertukaran baik materi maupun energi. Kemudian yang kedua itu sistem tertutup. Dalam sistem tertutup dapat mengalami pertukaran energi tetapi tidak mengalami pertukaran materi dengan lingkungan. Artinya di sini hanya terjadi pertukaran energi saja, materinya tidak mengalami pertukaran. Kemudian yang ketiga ada sistem terisolasi. Nah, dalam sistem terisolasi, baik materi maupun energi itu tidak mengalami pertukaran. Nah, contohnya ini termos, ya. Ini misalnya digunakan untuk menyimpan air panas. Ya, dalam waktu yang lama airnya tetap panas. Nah, itu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, entalpi ini dilambangkan dengan H. Entalpi adalah jumlah energi yang terkandung dalam suatu zat. Entalpi suatu sistem tidak dapat diketahui dengan pasti. Yang dapat diketahui adalah perubahan entalpi dari suatu sistem. Nah, perubahan entalpi dilambangkan dengan delta H. Besarnya perubahan entalpi suatu sistem dinyatakan sebagai selisih besarnya entalpi sistem setelah mengalami perubahan dengan besarnya entalpi sistem sebelum perubahan. Nah, secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Nah, delta H sama dengan entalpi akhir dikurangi dengan entalpi awal. Kemudian berikutnya adalah reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, reaksi eksoterm itu adalah reaksi yang melepas kalor. Pada reaksi eksoterm terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, ditandai dengan kenaikan suhu. Kemudian delta H berharga negatif atau delta H kurang dari 0, yang berarti entalpi awal lebih besar dari entalpi akhir. Contoh reaksi eksoterm dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kayu dibakar. Nah, kalian pernah kan memperhatikan kayu dibakar? Ya, pokoknya yang jelas pada proses pembakaran itu termasuk reaksi eksoterm. Kemudian kembang api menyala. Nah, mungkin biasanya pada hari raya tertentu atau menyambut tahun baru, kalian pasti akan menyalakan kembang api. Nah, itu merupakan reaksi eksoterm. Nah, kemudian persamaan reaksi eksoterm dituliskan seperti ini. Ya, ini ada disertai dengan perubahan entalpi. Kalau dia eksoterm, ini tandanya negatif. Atau pada reaksi eksoterm bisa juga ditulis seperti ini. Kalau delta H-nya tidak dicantumkan, ya berharga positif. Ya. Ini berharga positif ya. Kalau delta H-nya tidak dicantumkan ya. Kalau delta H-nya dicantumkan negatif. Kalau delta H-nya tidak dicantumkan, dia berharga positif. Kemudian yang kedua, reaksi endoterm. Itulah reaksi yang menyerap kalor. Pada reaksi endoterm terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Ya, kalornya berpindah dari lingkungan ke sistem. Ditandai dengan penurunan suhu, suhunya akan turun. Kemudian delta H atau perubahan entalpi berharga positif atau delta H-nya lebih besar dari 0, yang artinya bahwa entalpi awal lebih kecil dari entalpi akhir. Contoh reaksi endoterm dalam kehidupan sehari-hari, ya, mencairnya es batu. Kalian pernah memperhatikan kan? Kalau es batu mencair, proses pencairnya es batu. Kemudian yang kedua, contoh reaksi endoterm adalah proses fotosintesis. Ya, proses fotosintesis ya mungkin kalian sudah mempelajari di biologi ya, di mana terjadi proses fotosintesis. Nah, kemudian bersama reaksi termoendoterm. Nah, ini ditandai disertai delta H, ini positif.
Atau bisa juga ditulis seperti ini, kalau delta H-nya tidak dicantumkan, ini tandanya negatif. Nah, reaksi endoterm itu merupakan kebalikan dari reaksi eksoterm. Gimana? Kalian paham? Nah, contoh soal. Di dalam kelas kimia direaksikan amonium klorida padat dengan barium hidroksida padat sehingga dihasilkan barium klorida, air, dan gas amonia. Pada reaksi tersebut ternyata suhu sistem turun dari 25 derajat Celcius menjadi 12 derajat Celcius. Jika diketahui entalpi awal reaksi sebesar 234 kJ dan setelah akhir reaksi entalpinya menjadi 315 kJ. Nah, dari fakta tersebut, tunjukkan manakah yang menjadi sistem dan lingkungannya. Yang kedua, tentukan perubahan entalpi. Yang ketiga, tentukan apakah reaksi tersebut termasuk reaksi eksoterm atau reaksi endoterm. Nah, penyelesaiannya kita lihat. Yang menjadi sistem itu adalah amonium klorida, barium hidroksida, air, dan gas amonia, karena ini yang menjadi pusat perhatian. Dan yang menjadi lingkungan adalah gelas kimia dan udara di luar sistem. Nah, kemudian perubahan entalpinya, kita ketahui bahwa entalpi awalnya sekian, entalpi akhir sekian, maka perubahan entalpinya adalah ini ya, 81 kJ. Nah, pada reaksi tersebut ternyata suhu sistem turun dari 25 derajat Celcius menjadi 12 derajat Celcius. Kalau dia mengalami penurunan suhu, berarti tergolong reaksi endoterm. Bagaimana? Kalian paham? Ya, semoga kalian memahaminya dan jangan lelah untuk belajar. Nah, sebagai evaluasi, coba kalian perhatikan soal berikut. Kapur tohor digunakan untuk mengecat rumah agar tampak putih bersih. Sebelum kapur tohor dipakai, terlebih dahulu dicampur dengan air dan terjadi reaksi yang disertai panas. Apakah reaksi ini eksoterm atau endoterm? Bagaimana perubahan entalpinya? Apakah dia positif ataukah negatif? Selamat mencoba, salam sehat, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.